Bagaimana seharusnya kebijakan pertanian di Indonesia? Ya, kebijakan pertanian di Indonesia memegang peran yang sangat vital dalam menjamin ketahanan pangan dan juga persediaan makanan di Indonesia, termasuk juga kesejahteraan petani dan pembangunan ekonomi nasional. Ya, sebagai negara agraris, Indonesia memiliki potensi yang besar di sektor pertanian. Ya, namun tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, akses terhadap teknologi dan peran pasar global memerlukan kebijakan yang terencana dan adaptif. Ya, berikut adalah elemen-elemen penting yang seharusnya diperhatikan dalam merumuskan kebijakan pertanian di Indonesia. Apa saja? Yang pertama yaitu penguatan ketahanan pangan nasional. Ya, kebijakan pertanian harus fokus pada peningkatan ketahanan pangan yang mencakup ketersediaan, akses, dan stabilitas pasokan pangan. Ya, pemerintah perlu mendorong diversifikasi pangan sehingga tidak hanya terfokus pada beras sebagai makanan pokok, tetapi juga memperkuat produksi pangan lokal serta lainnya seperti jagung, singkong, ubi jalar, dan sagu. Ya, ketahanan pangan juga perlu didukung dengan infrastruktur distribusi yang baik agar hasil panen dapat dengan mudah diakses oleh seluruh masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Yang kedua yaitu perlindungan dan pemberdayaan petani. Ya, petani merupakan aktor utama dalam sektor pertanian sehingga kebijakan harus berfokus pada peningkatan kesejahteraan mereka. Perlindungan terhadap harga komoditas melalui kebijakan harga minimum dapat memberikan jaminan pendapatan bagi petani. Selain itu, akses terhadap pembiayaan yang mudah dan terjangkau melalui program kredit mikro dapat membantu petani dalam meningkatkan kapasitas produksi mereka. Ya, pemberdayaan petani juga melibatkan peningkatan kapasitas dan keterampilan mereka melalui program pelatihan dan penyuluhan, transfer pengetahuan tentang teknik pertanian modern, dan praktik berkelanjutan sangat penting agar petani dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan tuntutan pasar. Yang ketiga yaitu pengembangan teknologi pertanian. Ya, inovasi teknologi di sektor pertanian seperti penggunaan bibit unggul dan mekanisasi pertanian presisi dapat meningkatkan produktivitas lahan dan efisiensi sumber daya. Ya, kebijakan yang mendukung riset dan pengembangan atau R&D di bidang pertanian perlu ditingkatkan serta memperluas akses pasar petani terhadap teknologi tersebut. Ya, dengan kemajuan teknologi diharapkan petani dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia dan pestisida yang dapat dan juga akhirnya dapat mendukung pertanian yang lebih berkelanjutan. Yang keempat yaitu perlindungan lingkungan dan pengembangan pertanian berkelanjutan. Ya, perubahan iklim adalah tantangan global yang berdampak signifikan terhadap sektor pertanian. Ya, oleh karena itu kebijakan pertanian harus berjalan dengan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Penerapan praktik pertanian berkelanjutan seperti agroforestry, rotasi tanaman, dan pertanian organik dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Selain itu perlu ada kebijakan tegas dalam mengatasi alih fungsi lahan pertanian yang semakin meningkat. Dan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif harus diprioritaskan untuk menjamin ketersediaan lahan bagi generasi mendatang. Yang kelima yaitu peningkatan infrastruktur pertanian. Ya, akses terhadap infrastruktur seperti irigasi, jalan, dan pasar sangat penting bagi petani. Ya, infrastruktur yang memadai dapat membantu petani meningkatkan produktivitas dan memasarkan hasil panennya dengan lebih efektif. Program revitalisasi irigasi, pembangunan jalan pedesaan, dan penyediaan fasilitas penyimpanan hasil pertanian dapat mengurangi kerugian pasca panen dan memperbaiki kualitas produk pertanian. Yang keenam yaitu penguatan sistem perdagangan dan perlindungan dari fluktuasi harga. Ya, kebijakan perdagangan pertanian perlu memastikan bahwa petani mendapatkan akses yang adil ke pasar. Ini termasuk penguatan koperasi pertanian dan pengembangan pasar lokal, dan pemerintah juga perlu berperan dalam melindungi petani dari fluktuasi harga global
melalui kebijakan stabilisasi harga dan sistem asuransi pertanian. Pada skala internasional, kebijakan perdagangan pertanian harus dirancang untuk melindungi produk lokal dari persaingan tidak sehat, sambil mendorong ekspor komoditas unggulan Indonesia. Penguatan daya saing produk pertanian Indonesia di pasar global perlu didukung dengan standarisasi kualitas dan sertifikasi produk yang memenuhi persyaratan internasional. Di akhir video kita akan tarik kesimpulan bahwa kebijakan pertanian di Indonesia seharusnya berfokus pada keseimbangan antara peningkatan produktivitas, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan petani. Dengan kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan, sektor pertanian Indonesia dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional serta ketahanan pangan yang lebih kuat di masa depan. Terima kasih. Inilah video yang bisa kita berikan terkait dengan kebijakan, seharusnya bagaimana kebijakan pertanian di Indonesia, dan juga pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat harus bekerja sama dalam merumuskan kebijakan pertanian. Kolaborasi ini memungkinkan adanya pendekatan yang komprehensif dan solusi yang lebih inovatif dalam mengatasi tantangan di sektor pertanian, dan peran swasta dalam penyediaan teknologi, modal, dan akses pasar perlu didorong, sementara peran akademisi dalam penelitian dan inovasi menjadi kunci dalam pengembangan pertanian berkelanjutan. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video informasi bermanfaat berikutnya.